Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 OLT 2021 akan sedikit mengulas mengenai esensi dan jiwa kepemimpinan di dalam film 5 cm. Simak baik-baik ya videonya. Juga selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai identitas film. Film yang kami pilih yaitu film 5 cm. Durasinya itu 125 menit. Nah, tahun rilisnya yaitu pada tahun 2012. Produsernya adalah Sony Saraya dan sutradaranya adalah Rizal Mantovani. Kemudian ada pemeran di dalam film tersebut. Yang pertama ada Junot sebagai Zafran, Raden Shah sebagai Riani, Denny Sumargo sebagai Arial, Ferdi Nuril sebagai Genta, dan Saikoji sebagai Ian. Kemudian ada Pevita Pearce sebagai Dinda. Kemudian kita akan menceritakan mengenai sinopsis film. Nah, film 5 cm ini diangkat dari sebuah novel karya Doni Dirgantoro. Film ini menceritakan tentang 5 orang sahabat yang sudah bersahabat sejak lama. Persahabatan mereka berjalan dengan baik hingga pada suatu saat kelima sahabat itu merasa berada pada titik jenuh yang muncul akibat persahabatan mereka yang sudah terjalin cukup lama. Kemudian mereka berkumpul dan membuat keputusan untuk tidak saling bertemu dan berkomunikasi selama waktu yang cukup lama, yaitu 3 bulan. Selama 3 bulan tersebut mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Waktu terus berjalan hingga 3 bulan itu selesai. Setelah 3 bulan itu, mereka memutuskan bertemu untuk merayakan kebersamaan mereka lagi dengan mendaki Gunung Semeru tepat pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berkumpul di stasiun kereta. Mereka tidak hanya pergi berlima, namun salah satu tokoh yaitu Arial mengajak adiknya Dinda untuk ikut mendaki Gunung Semeru. Perjalanan menuju puncak Gunung Semeru dipenuhi oleh banyak sekali tantangan. Dimulai dari perjalanan menuju puncak pada dini hari, suhu yang sangat dingin hingga terkena jatuhan batu yang menyebabkan beberapa tokoh terjatuh dan terluka. Mereka saling meyakinkan satu sama lain bahwa mereka pasti akan mencapai puncak Gunung Semeru. Hingga akhirnya mereka berhasil sampai di puncak Gunung Semeru dan menancapkan bendera merah putih di puncak tersebut. Mereka sangat bersyukur atas pencapaian mereka dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi beberapa tokoh di dalam film 5 cm. Yang pertama adalah tokoh Zafran yang diperankan oleh Junot. Nah, peran Zafran yang dimainkan oleh Herjunot Ali sangatlah sukses besar. Manusia yang mempunyai kepemimpinan yang luar biasa, sifat yang positif, dan juga orang yang mempunyai pemecahan masalah yang sangat baik. Zafran mempunyai kepemimpinan yang sangat baik. Namun, di dalam film ini kepemimpinan Zafran tidak terlihat karena tertutup oleh kepemimpinan sahabatnya, yaitu Genta. Akan tetapi, kepemimpinan bagi dirinya sendiri sangatlah nampak sekali. Bagaimana dia bisa mengontrol semua yang tersangkut pada dirinya yang menjadikan pribadinya selalu positif. Yang mana itu juga menghasilkan sifat yang positif pula, di mana Zafran selalu ceria meskipun cinta bertepuk sebelah tangan. Yang membuatnya menjadi puitis, ambisius, serta mempunyai sifat pekerja keras demi mencapai apa yang dicita-citakan. Terkesan sedikit gila itu hal yang wajar, karena ketika seorang laki-laki jatuh cinta, peran Zafran yang penuh perjuangan menunjukkan betapa positifnya sifat yang dimiliki oleh peran ini. Meskipun masalah selalu datang menghampiri, akan tapi atas kegigihannya mampu memecahkan masalah yang ada ketika cinta bertepuk sebelah tangan tidak membuatnya putus asa. Bahkan itu menyadarkan dirinya semakin mengejar akan semakin menjauh. Mengambil sebuah keputusan dengan segala resiko yang dia putuskan betapa beratnya masalah yang ada. Namun bisa diselesaikan dengan cara yang cermat yang membuahkan hasil yang dimana terbentuk sebuah kata-kata, semua yang kita inginkan tidak semuanya harus kita miliki.
demi sebuah kebahagiaan, peran Zafran akhirnya sadar akan sebuah kebahagiaan ketika semua yang telah kita korbankan telah dilalui. Akhirnya, karena pilihannya, peran Zafran mendapatkan sebuah kebahagiaan jauh dari apa yang dia bayangkan. Tokoh selanjutnya yaitu Riani. Nah, Riani ini tidak selalu menonjolkan sifat kepemimpinannya karena di dalam film, tokoh Zafran menguasai sifat kepemimpinan tersebut. Namun, tokoh Riani juga memiliki sifat kepemimpinan di mana di dalam sebuah cuplikan ia selalu berusaha menyelesaikan tugasnya dan menginstruksikan teman-temannya ketika sedang bekerja. Sifatnya itu baik, cerewet, perhatian, juga memiliki sifat ambisius dalam bekerja dan meraih mimpi-mimpi. Masalah yang dihadapinya itu merupakan sosok Riani itu tidak bisa jauh dari teman-temannya. Dan cinta Riani itu bertepuk sebelah tangan kepada Zafran karena Zafran menyukai sosok Dinda. Tetapi Riani bertahan selama beberapa bulan untuk tidak bertemu dengan teman-temannya. Kemudian ia fokus untuk bekerja dan meraih mimpi-mimpinya. Dan pada akhirnya, setelah beberapa bulan, mereka berlima bertemu dan menaklukkan puncak Mahameru. Pada saat beristirahat, di tenda Riani dan Genta berbicara empat mata. Ia membicarakan tentang perasaannya kepada Riani dan mengungkapkan bahwa Genta menyayangi Riani. Namun, Riani mengungkapkan bahwa hanya ada Zafran di hatinya. Dan pada akhirnya, tokoh Riani bisa bersatu dengan tokoh Zafran. Riani adalah puisi-puisi dan impian Zafran yang kenyataan dan menjadi alasan tokoh Zafran dilahirkan. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu tokoh Arya yang diperankan oleh Denny Sumargo. Kepemimpinan dilihat dari karakter ataupun sifat Arya dapat disimpulkan bahwa dalam hal kepemimpinan, Arya adalah sosok yang tenang dalam menghadapi suatu permasalahan, optimis dan berdasarkan aturan, jadi tidak ceroboh dalam membuat keputusan. Arya digambarkan sebagai orang yang sporty, selalu tampil rapi dan simpel. Selain itu, Arya adalah sosok yang tenang, sangat peduli dengan kesehatan, rajin olahraga, sangat apa adanya, tidak memiliki obsesi terhadap material, paling teratur dan paling taat aturan. Masalah yang dihadapi Arya pada awalnya ialah masalah mengenai dirinya sendiri atau konflik batin, yaitu pertentangan untuk tetap berada dalam dunia yang telah dijalani selama ini atau memilih untuk melihat dunia luar. Dalam arti, dengan kata lain, keluar dari zona nyaman. Selain itu, Arya juga memiliki permasalahan lain terhadap hatinya, memendam rapat-rapat pada seorang wanita yang dicintainya. Cara menyelesaikannya yaitu dari konflik batin dan dapat disimpulkan bahwa permasalahan utamanya yaitu rasa rindu terhadap sahabatnya dan keraguan dalam mengutarakan isi hatinya. Arya adalah sosok pembawa suasana ramai dan tentu saja ia akan mendapat dorongan dari sifatnya itu untuk mempertahankan suasana tersebut. Dan permasalahan tersebut telah terselesaikan dengan perjuangan. Nah, untuk pemeran Genta ini diperankan oleh Fedi Nuril. Kepemimpinan Genta memiliki kepemimpinan yang baik. Dia memandu apa saja yang harus dia dan sahabat-sahabatnya lakukan dalam masa pendakian. Genta juga memberi teladan sehingga sahabat-sahabatnya mengikuti apa yang dia lakukan. Sifat tokoh ini diceritakan sebagai sosok yang bersifat bijaksana, rendah hati, inovatif, dan bekerja keras. Masalah yang dihadapi Genta di dalam film ini adalah tentang kisah cintanya. Genta menyukai Riani dari dulu, namun ia tidak berani mengungkapkan karena ia takut Riani tidak merasakan hal yang sama sehingga mereka menjadi canggung dan kehilangan seorang sahabatnya itu. Untuk cara penyelesaian, setelah berhasil melakukan pendakian, mereka memutuskan untuk menikmati malam di Ranukumbolo. Semua sudah beristirahat di tenda kecuali Genta dan Riani. Mereka asik ngobrol berdua di luar tenda. Saat itulah waktu yang tepat menurut Genta untuk menyatakan perasaannya kepada Riani. Akhirnya Genta memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya yang dipendam sejak lama. Hasil dari itu, Riani menolak Genta karena ternyata selama ini ada di hati Riani yaitu Zafran, bukan Genta.
Ginta hanya terdiam saat mendengar hal itu. Riani pun menangis karena ia merasa bersalah telah menolak Genta, sehingga pada akhirnya Genta pun berpacaran atau menjalin hubungan dengan tokoh Dinda. Nah, untuk yang selanjutnya ini, tokoh Ian itu diperankan oleh Saikoji. Kepemimpinan Ian yang tidak terlalu menunjukkan kepemimpinannya, karena dalam film yang mendominasi memiliki pemimpin adalah Zafran. Namun, Ian juga memiliki kepemimpinan dalam dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas skripsinya dan memenuhi keinginannya untuk sampai ke puncak Gunung Semeru. Sifat tokoh Ian ini sifatnya lucu, menyayangi orang tua. Ian paling tidak suka dengan tanah airnya sendiri, karena menurutnya di dalam tanah airnya banyak wakil rakyat yang seharusnya mengayomi, malah menindas rakyat, bahkan tidak jujur. Dia paling tidak suka dengan pejabat negara yang memakan hak rakyatnya. Ian sangat menyukai bola namun tidak bisa bermain bola, maka dari itu Ian bermain bola melalui PS2-nya, dan bermain PS2 bisa sampai menghabiskan waktu 3 hari. Ian tidak bisa memanfaatkan waktu, tapi Ian memiliki tekad dan kemampuan untuk berusaha mencapai keinginannya itu. Masalah yang dihadapi Ian, pertentangan itu tetap berada dalam dunia yang telah dijalani selama ini, atau memilih untuk melihat dunia luar, keluar dari zona nyaman. Lalu Ian juga mengalami kesulitan saat menyelesaikan skripsi. Penelitian Ian ditolak sebuah perusahaan, dan cara penyelesaiannya itu Ian memilih untuk bersama dengan 4 sahabatnya, dan mereka pergi ke Gunung Semeru, dan Ian bertekad menyelesaikan skripsi. Nah, Dinda ini adalah tokoh terakhir teman-teman dalam film 5 cm yang diperankan oleh Pevita Pierce. Di dalam tokoh ini, Dinda tidak terlalu menonjolkan sifat kepemimpinannya, karena dalam film ini tokoh Zafran lah yang menguasai sifat kepemimpinan tersebut. Tokoh Dinda juga menunjukkan sifat kepemimpinan di mana dalam sebuah cuplikan ia selalu berusaha menunjukkan yang terbaik. Sifat tokoh Dinda mempunyai sifat yang sangat baik, tidak egois, penyayang, selalu berjuang, tidak menyerah. Masalah yang dihadapi Dinda merupakan adik dari Arya, seorang mahasiswi cantik. Jadi selain Dinda punya rasa kepada Genta, tetapi Genta yang malah suka kepada Riani. Dinda selalu mencuri-curi pandang kepada Genta, padahal yang sebenarnya Dinda dicintai oleh Zafran. Petualangan dalam kisah ini bukanlah petualangan yang menantang adrenalin saja demi melihat kebesaran sang ilahi dari atas puncak gunung, tetapi petualangan ini juga perjalanan hati untuk mencapai persahabatan yang erat dan hati mencapai negeri ini. Segala rintangan dapat mereka hadapi karena mereka memiliki impian-impian yang ditaruh 5 cm di depan kening. Ucapan Dinda pada saat berada di mobil jeep yaitu mulut yang selalu berdoa, mengingatkan kita agar selalu berdoa kapanpun dan dalam situasi apapun pada saat di puncak Gunung Semeru. Hasil pada akhirnya, tokoh Dinda saling bersatu menjalin hubungan dengan tokoh Genta. Dinda adalah seorang yang sangat terlihat mencintai tanah air Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya mencintai tanah air Indonesia tersebut. Kelebihan dari film 5 cm ini yaitu yang pertama, ceritanya menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, pesan moral yang ada pada film ini tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, kisahnya inspirasional dan idenya sangat menarik. Yang keempat, tempat yang dipilih sangat indah, sehingga penonton merasakan betapa indahnya alam Indonesia. Dan yang terakhir, bahasanya mudah dimengerti. Kekurangan film 5 cm ini yaitu konflik, ceritanya kurang menonjol, dan banyak adegan yang dipotong pada saat pendakian. Pesan dari film 5 cm ini yaitu yang pertama, apapun yang kita impikan dapat tercapai jika kita berusaha keras, serta menanamkan keyakinan bahwa yang kita lakukan akan tercapai. Yang kedua yaitu memberikan manfaat bagi orang lain. Jangan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu cintai dan jaga alam Indonesia, karena Tuhan menciptakan alam dan isinya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang keempat yaitu cintai tanah air Indonesia, karena Indonesia adalah tempat lahirmu dan di sanalah kamu hidup. Yang kelima yaitu jadilah sahabat yang saling tolong-menolong satu sama lain, selalu ada di saat saling membutuhkan, selalu peduli, saling jujur, dan saling percaya. Meski beda karakter, namun dari perbedaan itulah yang membuat persahabatan bisa bersatu. Dan yang terakhir,
terdapat kata-kata yang diucapkan oleh Jafran, yaitu jadikan mimpi kita menggantung, mengambang 5 cm di depan kening kita. Biar dia gak pernah lepas dari mata kita, dan kita bawa mimpi dan keyakinan itu setiap hari. Kita lihat setiap hari dan percaya bahwa kita bisa. Apapun hambatannya, bilang sama diri kita sendiri kalau kita percaya sama keinginan itu dan kita nggak akan nyerah. Yang kita butuhkan cuma lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja dan hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa. Kesimpulan dari film 5 cm ini yaitu film 5 cm ini mengandung nilai persahabatan dan jiwa kepemimpinan. Film ini layak ditonton bagi orang yang sedang mencari jati diri. Nilai persahabatan dan jiwa kepemimpinan dapat menjadi pemicu para generasi muda untuk terus menjaga persahabatan dan selalu bersemangat menjadi diri sendiri. Serta tidak lupa jiwa kepemimpinan yang dapat menumbuhkan persatuan yang baik.